أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 10 kesunahan dalam wudu. Ada 2 sunnah yang harus kita lakukan, yang kita pakai dalam aktivitas sehari-hari, sehingga diri kita dijaga oleh Allah, sehingga diri kita dilindungi oleh Allah, sehingga aktivitas kita diridhoi oleh Allah. Ada 2 dalam kesunahan wudu. 2. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Qalil, yang sedikitnya bismillah. Akmil, sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memakai pakaian, baca bismillah. Sebelum kita berangkat ke masjid, bismillah. Sebelum kita berangkat kerja, bismillah. Sebelum makan, bismillah. Sebelum minum, bismillah. Sebelum pakai sendal, bismillah. Sebelum pakai peci, bismillah. Ingat terus pada diri kita, bismillah menyebut nama Allah. Tentu kan kita akan dijaga oleh Allah. Tentu karena kita ingat Allah dan Allah akan ingat kita. Semakin kita terus menerus aktivitas kita, keseharian kita mengucapkan bismillah, Allah mudahkan urusan kita. Bismillah. Jadikan kesunahan ini menjadi kewajiban. Ketika kita makan, sebelum makan, kita baca bismillah, maka makanan itu akan bermanfaat pada tubuh kita. Jika kita sebelum minum membaca bismillah, maka minuman itu akan bermanfaat pada diri kita, bukan menjadi penyakit. Sering kita makan banyak, ya, minum banyak, tapi lupa dengan Allah. Bismillah. Apalagi kalau kita tamu terus disuguhi makanan kambing guling, lupa tuh baca bismillah, jadi penyakit. Kita baca bismillah menghargai itu kambing pasti halal dan berkah. Terus kita makan sebelumnya membaca bismillah, akan manfaat bagi diri kita dan juga akan senang yang memberi makan. Betul gak Pak? Kita habisin kambing pun satu, baca bismillah. Terus kalau mampu, misalkan orang Arab mampu tuh satu ekor kambing kecil. Bismillah. Biasakan. Yang kedua,
Kesunatan ini menjadi wajib. Takdimul umnah, mendahulukan yang kanan. Dari kecil kita bayi, walaupun kita belum bisa ngomong, belum bisa berpikir, itu kalau dikasih sama orang apapun harus pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Diajarin, dibiasakan pakai tangan kanan. Masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, pakai sendal kaki kanan, naik motor kaki kanan, naik mobil kaki kanan. Biasakan dengan kanan. Karena jika kita ajarkan anak kita dengan takdimul yumna, mendahulukan yang kanan, nanti mewujudkan akhlakul karimah. Mereka akan mengerti yang mana yang baik dan buruk. Kecuali masuk ke kamar mandi kaki kiri. Ingat adik-adik, masuk kamar mandi kaki kiri, ya, keluar kaki kanan. Jika dua-duanya sudah bisa kita lakoni di kehidupan aktivitas kita, dan kita ajarkan kepada anak kita, akan membentuk yang namanya akhlakul karimah. Suatu hal yang kecil dahulu. Kan jika sholat itu yang wajib jika umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun kita ajarkan dulu 1, 2 itu kanan dan baca bismillah. Walaupun belepotan bacanya bismillah. Masih kecil 2 tahun ajarin aja tuh bismillah. Bismillah. Kalau orang kan agak susah tuh. Roh jadi L. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ajarkan aja terus menerus. Sebelum makan kita baca bismillah dulu, sebelum minum kita baca bismillah. Kalau mau pakai pakaian baca bismillah. Kalau ada kancing, kalau mau pakai dari bawah, jangan dari atas. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu aja dulu kita ajarkan kepada kita yang kecil. Nanti terbiasa. Allahu a'lam bishawab. Lanjut pembahasan pada fatwa ini. Faslun fil istinjai wa ada biqadil hajat. Faslun yang menerangkan tentang istinja dan adab-adab membuang hajat. Wal istinja wa huwa min najawdus syai'. Kalimat dan kalimat istinja itu dari najawdus syai', membuang sesuatu. Aiqatuhu faka'anna mustajib yaqtahu bihil aja an nafsihi. Istinja memutuskan sesuatu, sebagaimana orang yang beristinja memutuskan kotoran dari dirinya sendiri. Itu istinja namanya. Wajibun in khurujil bauli wal ghaid. Wajib dari yang keluar dari baul itu air kecil, wal ghaid air besar. Bahasa ini ya, air kecil dan air besar. Bil madi dengan air, awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jabin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Atau dengan batu dan sesuatu di dalam makna batunya
itu adalah sesuatu batu yang keras, jamidin keras, tohirin suci, qoliin yang bisa menghilangkan najis, ghairil muhtaromin yang selain yang terhormat. Contohnya yang terhormat itu seperti yang keras itu yang terhormat makanan. Ya, itu tidak boleh menjadi membersihkan menjadi syarat istinja. Makanan, tulang manusia yang keras tulang, itu tidak boleh. Selain itu batu. Walakinnal afdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'aha saniyan bil ma'i. Dan akan tetapi yang lebih afdol bahwasanya istinja diawali dengan batu, summa diikuti dengan air. Berarti dua-duanya tepat. Pakai batu dulu, barulah air. Wal wajibu salasa masahatin, dan wajib 3 kali membasuhnya. Walau bisalasatin atrafin hajarin wahidin, dan sekalipun satu batu tapi 3 sudut batu. Satu batu 3 sudut. Ini batunya 3 sudut, 1, 2, 3. Boleh? Boleh satu batu 3 sudut. Wa yajuzu ayyan tasira al-mustaji al-ma'i aw ala salasatin ahjarin yunti bihinna mahalla. Dan boleh memilih orang yang beristinja atas air atau pada 3 batu. Tadi kan 1 batu 3 sudut. Boleh 3 batu. Yunki bikinna mahalla, dapat menghilangkan bekas najis. In hasalal ilqa'a biha wa illa zada 'alaiha hatta yanki wa yusannu ba'da dzalika tasbisu. Jikalau terjadinya terhilangnya najis, yunki bikinna mahalla itu in hasalal ilqa'u biha, terjadinya hilangnya najis. Wa illa, dan kecuali tidak, najisnya tidak hilang, zada 'alaiha, maka tambah atas batu, hatta yanti, sampai najisnya menghilang. Wa yusannu ba'da dzalika tasbisu, dan disunahkan hitungnya 3. Misalkan kita udah pakai 3 batu, terus belum hilang juga najisnya, pakai 3 batu lagi. Terus najisnya belum hilang juga, pakai 3 batu lagi. Asli itu hitungan 3 semuanya. Fadina aqadal iktasara ala ahadihima, apabila seseorang ingin memilih ala ahadihima, atas salah satu batu dan air, fal ma'u afdalun, maka air yang lebih afdal. Li'annahu yuzilu ainan najasati, dikarenakan air bisa menghilangkan bekas najis. Ainan najasati wa asaruha, bisa menghilangkan bentuk najis dan bisa menghilangkan bekas najis. Wa syartu, dan syarat idza'il istinja bil hajar, syarat-syarat bagian-bagian istinja dengan batu, alla yajibu
kharijun najasi. Najis yang keluar dari tubuh kita itu tidak kering. Kalau kita ingin pakai batu, najisnya tidak kering yang pertama. Wala yang takilu an mahiri furujiha, dan tidak berpindah tempat najisnya. Najisnya tidak berpindah tempat. Maaf ya bahasanya, kalau misalkan kalau lagi sakit perut itu apa? Keluarnya apa? Kemana-mana, dari satu kepala samping. Nah itu yang takilu. Berarti itu yang taki berpindah, najisnya berpindah. Kalau misalkan udah seperti itu nanti wala yatarraqu alaihi najasin akhari ajnabiyun anhu, dan tidak datang najis selain najis dari perutnya sendiri, najis yang baru. Jikalau datang dengan najis yang baru, nah itu nanti ada pembahasannya. Fa'in intafa'a syartu min dalika ta'ayyanul ma. Jikalau tidak dipenuhi syarat-syarat dari istinja dengan batu, yang pertama tidak kering. Jikalau kering pakai air. Wala yang takilu, syarat yang kedua kan wala yang takilu tidak berpindah. Jikalau berpindah wajib pakai air. Wala yang ro'a, dan tidak mendatangkan najis yang baru. Jikalau ada najis baru maka ta'ayyadul ma, maka diwajibkan dengan air. Ini batu dan air. Terus bagaimana kita lihat orang luar tadi dengan tisu? Ya Pak ya. Apakah boleh kita istinja dengan tisu? Boleh. Sama seperti hal menggunakan dengan batu. Kalau batu kan bisa 3 batu atau 1 batu 3 sudut. Misalkan maaf ya, ini kan lubangnya dari satu ini satu batu nih. Ini sudut pertama dari atas ke bawah, sudut kedua dari bawah ke atas, terus sudut ketiga dari atas ke bawah. Itu dengan batu. Satu batu. Kalau misalnya 3 batu sama, tetap satu batunya dari atas ke bawah, terus satunya lagi ganti batu lagi nih dari bawah ke atas, ganti lagi batu lagi atas ke bawah. Terus dengan tisu. Kalau tisu ada tambahannya. Kalau tisu dari guru saya itu dari atas ke bawah buang Pak, ganti tisu baru lagi. Ambil lagi dari bawah ke atas, buang, ganti tisu lagi. Terus kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Itu jika dengan tisu. Biasanya kalau di pesawat itu airnya dikit Pak. Yang saya alami di pesawat kalau keluar ke atas itu dikit banget. Apalagi kalau semprotannya dikit banget ya. Itu tuh. Kalau ada batu, kalau ada air, pakai tisu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bapak-bapak ada yang menanyakan tentang istinja. Nanti untuk adab-adabnya pertemuan berikutnya untuk adabnya. Mungkin yang hal istinjanya dulu. Ada pertanyaan? Najis itu yang kering, najis yang gimana? Najis yang kering. Najis kering biasanya sesuai dengan makanan Pak. Misalnya kayak kita makan roti, itu yang keluar kering biasanya. Nah itu kering tuh, itu dengan air. Jika ada campuran kita harus minum, kita cuma makan roti doang seharian, nggak minum nggak apa, kering. Ya, apa yang kita makan pasti ya
Kuncinya seperti juga kering. Berarti kotoran itu kering Pak. Berarti harus pakai air. Itu kalau kita muka, nggak bukan nice ya. Kalau kita muka nggak nice namanya kan. Muntah. Muntah kita bisa makan roti, tapi nggak nice ya. Sesuatu yang keluar dari perut itu najis Pak. Jika muntah itu najis. Yang perut dari proses. Mungkin Ustaz Iqbal ada tambahan. Sesuatu yang kita buat benar. Ada pertanyaan lagi? Seperti kalau yang pada perut itu kan sesuatu yang sudah diolah, kayak air liur. Kayak kita tidur nih, terus ada liur. Itu yang kita tidak sadar, baju tidur pakai sholat. Nah, tidak boleh untuk dipakai sholat. Najis. Yang kita harus waspadai air liur. Karena keluarnya dari perut. Kalau misalnya kita kan dari sini nih, dari leher, atau dari hidung. Kalau istri tuh, istri bangun tidur masih pakai dasar karena ademnya. Saya suruh ganti jangan pakai baju jangan dasar yang tadi malu itu nanti karena ada mungkin ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, apabila penyampaian dari saya ada yang kurang tenang di hati atau berbeda mazhab, mohon maaf ya, minta maaf sebesar-besarnya kalau penyampaian saya kurang seru atau kurang sopan. Semoga apa yang kita kaji, ilmu fikih tentang istilah ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, asyai'an minni wal khairu minallah, bitaufiq wal hidayah.